Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini, Dunia Muslim. Channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik dari agama Islam. Di video kali ini sahabat, kita akan memberikan informasi yaitu tentang 10 nama kerajaan Islam yang ada di Nusantara dan juga sejarah singkatnya. Semoga saja video ini bisa menjadi referensi bagi sahabat semua yang ingin mengetahui sejarah Islam, terutama masuknya Islam ke Indonesia. Namun sebelum kita bahas 10 nama kerajaan Islam tersebut, maka kami ingatkan kepada sahabat semua, jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan juga berbagi di media sosial, agar channel Dunia Muslim bisa berkembang sekarang, besok, dan di kemudian hari juga bukan hanya sekedar tontonan saja, akan tetapi bisa menjadi tuntunan untuk kita semua. Dan setelah kalian subscribe, kami ucapkan terima kasih, jazakallah. Banyak sumber sejarah menceritakan tentang masuknya berbagai agama ke Indonesia, termasuk agama Islam. Agama Islam masuk ke Indonesia atau ke Nusantara pada kisaran abad ke-6 Masehi sahabat. Lalu seiring berjalannya waktu, mulai muncullah beberapa kerajaan Islam, kira-kira pada abad ke-13 Masehi. Bahkan pada saat itu sahabat, kerajaan-kerajaan Islam tersebut sempat berjaya karena posisinya yang dilalui jalur perdagangan. Nah, supaya tidak penasaran, maka berikut adalah 10 kerajaan Islam yang pernah ada di Nusantara sebagai salah satu kerajaan yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Kerajaan Demak. Di posisi pertama ada Kerajaan Demak sahabat, di mana diketahui apabila Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1478 Masehi. Kerajaan Demak pun menjadi pusat perdagangan saat itu. Sekaligus Kerajaan Demak menjadi area atau lokasi penyebaran agama Islam pada saat itu. Kerajaan Ternate. Selanjutnya di urutan nomor 2 sahabat, ada Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate berdiri pada abad ke-13 Masehi dan termasuk kerajaan Islam yang berdiri tidak jauh setelah masuknya Islam. Kerajaan Ternate terletak di Maluku Utara dan saat itu letak ibu kotanya sahabat, yaitu berada di Simpalu. Masuknya Islam di wilayah ini merupakan pengaruh ulama-ulama dari Jawa, ulama dari Arab, dan juga ulama dari Melayu. Kerajaan Samudra Pasai. Selanjutnya di urutan nomor 3 ada Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam pertama yang ada di Nusantara. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Malik Al-Salih atau dikenal dengan Merah Silu tahun 1267 Masehi. Nah, diketahui sejak berdirinya Kerajaan Samudra Pasai ini, Kerajaan Samudra Pasai ini mengalami banyak perkembangan sampai menjadi pusat perdagangan rempah saat itu. Kerajaan Gowatalo. Selanjutnya di urutan nomor 4 sahabat, ada Kerajaan Gowatalo. Diketahui kerajaan ini pada mulanya adalah dua kerajaan yang berbeda, yaitu Kerajaan Gowa yang menguasai wilayah dataran tinggi dan selanjutnya Kerajaan Talo yang menguasai daerah pesisir. Sehingga bergabungnya kedua kerajaan pada abad ke-13 Masehi tersebut memberikan dampak besar, terutama pertumbuhan umat muslim di daerah tersebut. Kesultanan Malaka. Selanjutnya di urutan nomor 5 sahabat, ada Kerajaan atau Kesultanan Malaka. Diketahui apabila kerajaan ini berdiri pada abad ke-15 Masehi, namun runtuh pada abad ke-16 Masehi. Meski berdiri cukup singkat, pada masa pemerintahan Sultan Mansur Shah, kerajaan ini berhasil menguasai Pahang, menguasai Kedah, Terengganu, dan beberapa wilayah di Sumatera. Kesultanan Cirebon. Selanjutnya di urutan nomor 6 dari 10 nama kerajaan Islam yang ada di Nusantara adalah Kesultanan Cirebon. Di wilayah Jawa ada kerajaan Islam lainnya sahabat, yaitu Kesultanan Cirebon yang diketahui berdiri pada abad ke-15 Masehi. Kerajaan ini diketahui didirikan oleh Sunan Gunung Jati yang sebelumnya sudah menyebarkan agama Islam di tanah Pasundan. Dan diketahui apabila sampai saat ini, sampai detik ini sahabat, Kesultanan Cirebon masih tetap berdiri dengan kokoh. Kerajaan Islam Banten.
Selanjutnya di urutan nomor 7 ada Kerajaan Islam Banten, sahabat. Kerajaan ini terletak di ujung barat Pulau Jawa, tepatnya di daerah Banten. Kerajaan ini diketahui ada berkat peninggalan berupa masjid yang diperkirakan dibangun pada abad ke-16 Masehi dan menjadi salah satu kebanggaan bagi masyarakat setempat. Kerajaan Pajang. Selanjutnya di urutan nomor 8 dari 10 nama kerajaan Islam yang ada di Nusantara ada Kerajaan Pajang. Walaupun namanya jarang sekali terdengar, sahabat, akan tetapi kerajaan ini menjadi salah satu kerajaan yang berpengaruh dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Kerajaan Pajang diketahui didirikan oleh Sultan Hadiwijaya atau biasa dikenal dengan nama Jaka Tingkir, tepatnya pada tahun 1568 Masehi. Pada masa pemerintahan Sultan Hadiwijaya alias Jaka Tingkir nih, Kerajaan Pajang mencapai puncak kejayaannya, malahan Islam menyebar dengan baik. Kerajaan Mataram Islam. Selanjutnya di urutan nomor 9 ada Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam diketahui berdiri pada abad ke-16 Masehi dan didirikan oleh Danang Sutawijaya atau dikenal dengan Panembahan Senopati. Kerajaan Mataram Islam ini hanya berkuasa selama 2 abad saja dan di bawah kekuasaan Sultan Agung. Kerajaan ini menyatukan tanah Jawa termasuk Madura. Kesultanan Pasar. Selanjutnya di urutan yang terakhir, sahabat, dari 10 nama kerajaan Islam yang ada di Nusantara adalah Kesultanan Pasar. Di Kalimantan ada juga kerajaan Islam, yaitu Kesultanan Pasar. Kesultanan ini terdiri dari tahun 1516 Masehi yang dipimpin oleh seorang ratu bernama Putri Petong. Akan tetapi selanjutnya Putri Petong menikah dengan Abu Mansur Indrajaya yang selanjutnya menjadikan Kesultanan Pasar sebagai kerajaan Islam. Dan ternyata saat itu munculnya kerajaan ini menjadi salah satu penentu Islam menyebar di daerah Kalimantan sampai saat ini. Nah, itulah, sahabat, 10 kerajaan Islam yang ada di Nusantara dan merupakan salah satu bukti penyebaran agama Islam di wilayah tersebut, sehingga Islam menjadi salah satu agama mayoritas di Indonesia. Semoga video ini bisa menjadi referensi untuk sahabat semua untuk menambah ilmu sejarah atau histori atau tarikhul Islamiyah di tanah air. Jangan lupa juga berkunjung setiap hari ke channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.